Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari jamaah salat zuhur rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat untuk nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama tadabburi beberapa ayat di akhir surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Katakanlah wahai Muhammad, maukah kalian aku khabarkan? Perlukah kalian aku beri informasi tentang orang-orang yang paling merugi amalnya, sehingga tidak ada lagi orang yang lebih rugi dari itu? Dijawab, jelaskan oleh Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang hidupnya, amalnya di dunia ini tidak berdasarkan kepada hudan, tidak berdasarkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tapi ala dhalal, sesat, tidak berjalan pada siratal mustaqim, tapi menyimpang, memilih jalan yang lain dalam kehidupan dunia ini, sehingga tidak akan membawa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa kepada apa yang ditujunya. Itu yang sesat namanya. Dan lebih buruk lagi adalah wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Walaupun mereka itu sesat, tidak berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka mengira bahwa mereka itu telah melakukan kebaikan. Ini kesesatan yang murakkab, kesesatan yang lebih parah, yaitu orang yang sesat dan dia tidak tahu bahwa dia sesat. Kalau orang tahu bahwa dia sesat, itu agak mudah, kembali saja ke pangkal jalan. Tapi ketika orang sesat tidak tahu bahwa dia sesat, bahkan dia mengira itu di jalan yang benar, dia telah melakukan kebaikan-kebaikan, padahal itu bertentangan umpamanya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesat yang paling parah. Siapa mereka itu? Allah mengatakan, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Itulah orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah dan tidak mengimani bahwa akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Fahabitat a'maluhum, maka amalnya sia-sia. Amalnya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak kami nilai sedikit pun amalnya. Kenapa? Karena tidak berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak berdasarkan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, ayat ini secara menurut sababun nuzulnya itu turun untuk orang musyrik Makkah dulu. Mana mereka pertama kufur dengan ayat-ayat Allah, lalu mereka membuat-buat apa yang dalam akidah mereka, dalam ibadah mereka, mereka buat-buat. Cari rasionalisasi, ada juga alasannya. Kenapa mereka nyembah berhala? Ini sebenarnya kami tidak menyembah. Kaminya menjadikan dia sebagai wasilah saja. Kalau Allah itu terlalu abstrak gitu umpamanya, maka patung ini membuat dia lebih konkret. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, katanya. Kami tidak menyembah patung-patung itu hanya sebagai wasilah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kufur itu juga memberikan rasionalisasi. Tentu juga ini secara makna, secara hukum juga adalah terkait dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Walaupun mereka itu tidak ada menerima sebahagian dari ayat-ayat Allah, mengimani sebagian, tapi karena menolak pokok-pokoknya, diantaranya itu adalah menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka dia termasuk kepada orang yang kufur. Tapi Bapak-bapak rahimakumullah, tapi ini juga tidak menutup kemungkinan orang yang Muslim pada prinsipnya mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan 2 kalimat syahadat, telah menunaikan juga sebahagian daripada ayat-ayat Allah, imani dan melaksanakan sebagian dari ayat Allah, tapi sebahagian yang lain tidak diterimanya. Atau justru Allah perintahkan yang lain, tapi yang dibuat, yang diamalkan yang lain pula. Beda dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam ayatnya. Ini menurut ahli tafsir juga khawatir kita termasuk kepada orang yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia ini, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, walaupun mereka itu mengira dia telah melakukan yang baik. Baik ini semua maslahat, katanya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi ayat ini berbicara tentang nilai-nilai yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Bicara tentang apa standar hak dan batil, baik dan buruk, ma'ruf atau mungkar. Standarnya itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang baik. Kalau yang jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau melalui rasulnya dalam sunnah yang sahih, itu adalah yang mungkar. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, prinsipnya, kaedahnya adalah mesti ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya yang menyuruh, maka itu tidak boleh kita lakukan. Ada satu daerah buat-buat ritual, upacara menyambut kelahiran anak, ada upacaranya, mau menikah ada upacaranya pula, mau ke sawah ada upacaranya, mau ke laut ada upacara. Ritual masuk ini ke babnya bab i'tiqad. Kalau tidak begitu salah. Karena katanya sudah ditradisikan dari dulu, maka ini harus kita pertahankan. Padahal tidak ada dalil, tidak ada perintah dalam Al-Quran juga dalam sunnah
Jadi harusnya itu kita tidak boleh, itu bab takhayul khurafat. Ada di satu daerah, tidak usah di Sumatera Barat ini juga, orang kalau mau menikah itu yang perempuan itu dipotong dulu rambutnya oleh pihak bako dengan keris, lalu kemudian namanya memotong gombak, memangkeh gombak, lalu diasapi pula dengan asap kemenyan. Tidak ada itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu ini adalah dhalal, walaupun menganggap itu baik, tradisi baik katanya, seolah-olah semua tradisi itu baik. Tidak. Harus kita kembalikan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuai dengan ayat Allah itu baru kita teruskan. Kalau tidak berarti tidak boleh. Kalau bab akidah, bab ibadah mesti ada dalil. Kalau tidak ada dalil yang menyuruhnya, maka itu tidak boleh kita lakukan. Baru kalau dalam bab muamalat. Kalau muamalat walaupun sebenarnya kalau tidak ada dalil yang melarang, itu boleh. Asalnya prinsipnya muamalat itu ibahah. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Tapi untuk mengatakan tidak ada dalil ini juga harus kita hati-hati. Kalau kita belum bisa berijtihad, belum bisa menggali hukum itu dari ayat-ayat ataupun dari nas yang ada, maka kita tidak boleh gegabah mengatakan kan tidak ada dalam Quran, dalam sunnah. Kembalilah kita kepada fatwa ulama-ulama yang muktabar. Supaya apa? Supaya kita tidak sesat. Bapak, Ibu, Saudara rahimakumullah. Nah, sekarang itulah yang banyak berlaku di tengah umat kita. Atas nama macam-macam, atas nama persaudaraan, atas nama kesetaraan, atas nama hak asasi manusia, macam-macam. Yang mungkar sudah dianggap yang ma'ruf. Sekarang dikatakanlah, kalau anak-anak kita SMA pegang-pegang tangan laki perempuan, berbimbingan tangan, jangan dilarang, itu hak asasi. Kalau mereka maaf, sampai ciuman itu adalah tidak boleh dilarang. A'udzubillah. Itu adalah dalal, sesat. Jadi Bapak-bapak Saudara rahimakumullah, dalam ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam menilai apa saja, menilai amal yang akan kita lakukan boleh atau tidak, ini kembali kepada ayat dan sunnah. Apalagi yang sifatnya adalah pemikiran, pemahaman akidah, apakah sesuai dengan akidah Allah Subhanahu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya atau tidak. Begitu juga dalam muamalat, dalam hukum-hukum, dalam syariat. Kalau sudah diperintahkan oleh Allah, berarti itu yang baik. Kalau yang dilarang oleh Allah, berarti itu mungkar. Apapun juga alasannya, maka itu tidak boleh kita langgar. Itulah Bapak-bapak Saudara rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan demikian kita tetap berada dalam hudan, dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga membawa kepada kebahagiaan. Kebahagiaan yang utama itu adalah Jannah Al-Firdaus nanti di akhirat. Tapi sebelum itu, kalau kita tetap berada dalam garis yang ditetapkan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang baik, yang bahagia, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebaliknya, kalau kita ala dhalal, maka di akhirat nanti jahannam, naudzubillah, dan juga di dunia ini kita akan merasakan kehidupan yang buruk, ma'isyatan dangka. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, mudah-mudahan tazkirah ini bermanfaat bagi kita. Minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.